Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M ya. Fun Reading Entertainment kembali kita gelar. Saya coba baca banyak simbol yang muncul dari kartu remi, oracle, dan tarot. Kali ini yang saya coba angkat adalah energi kolektif general reading untuk Scorpio di bulan Mei 2021. Kira-kira secara general simbol-simbol apa saja yang muncul untuk Scorpio di bulan Mei ini, kita coba akan bacakan readingannya. Sekali lagi ini kolektif. Kalau kamu Scorpio ternyata tidak resonate dengan readingan saya, berarti ini bukan energi kamu yang tertarik di sini, tapi ini adalah energi Scorpio yang lain. Di kolom deskripsi ada sosial media saya, kalian bisa ikuti, kalian bisa cek untuk lebih dekat dan lebih tahu tentang saya. Kemudian jangan lupa kalau sudah diklik like, subscribe, tinggalkan komentar yang positif ya, supaya saya masih terus semangat untuk bisa memberikan readingan-readingan untuk kamu. 2 diamond, Page of Cups atau Jack hati. Kemudian ini ada 2 keriting. Baik, saya coba cek dulu ya. Baik Scorpio, saya lihat di sini ada kartu keseimbangan ya, keseimbangan secara finansial di sini untuk kamu yang berzodiak Scorpio di bulan Mei 2021. Tetapi keseimbangan di sini saya lihat membuat kamu bingung, nggak tahu kenapa kok kamu bingung. Padahal kan kamu secara finansial udah oke gitu. Apa di sini yang membuatmu bingung ya di bulan Mei ini ya Scorpio? Apakah ini berhubungan dengan kartu Jack hati ini? Dimana kartu Jack hati ini menceritakan ada seseorang, ini bisa laki-laki bisa juga perempuan ya, bisa laki-laki bisa juga perempuan ya Scorpio, yang sangat mempengaruhi kamu ini. Dia sekitar usianya antara 20-an atau bisa di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti mungkin ini bisa jadi adik kamu, saudara kamu, atau mungkin untuk kamu Scorpio yang sudah dewasa, ini adalah putra atau putri kamu gitu ya. Jadi ada seseorang di sini, laki-laki atau perempuan yang usianya sekitar 20 tahunan atau bisa di bawahnya, yang sangat mempengaruhi kamu. Sangat mempengaruhi kamu secara finansial. Dan inilah yang membuat kamu bingung. Saya coba tarik dulu oracle-nya ya. Pesan semesta apa yang ingin disampaikan untuk Scorpio? Pesan semesta untuk Scorpio di bulan Mei 2021. Oke. Baik. Spiritual understanding. I'm bringing you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual truth. Oke. Kita coba lihat ya. Dari spiritual understanding ini apa maksudnya untuk Scorpio? Kita lihat kondisimu, situasi dan kondisimu dari kartu tarot ya Scorpio. Kita coba shuffle kartunya untuk 2 kartu pertama yang menjelaskan situasi pertama. Kita shuffle lagi. Kita ambil 2 kartu untuk kartu yang kedua untuk Scorpio. 1 shuffle sekali lagi untuk 1 shuffle sekali lagi ini untuk Scorpio. Kita lihat ya situasinya seperti apa. Kenapa ada pengaruh dari seseorang muda ini? Seseorang muda. Oke. Wow. Ada 8 tongkat dan 10 tongkat. Lalu di sini ada 7 koin dan 9 tongkat.
Baik, di sini ada Page of Cups dan Six of Pentacles. Oke. Ini adalah simbol-simbol yang keluar untuk Scorpio di bulan Mei 2021. Oh, masih ini ya, apa namanya? Kurang kelihatan ya di kamera ya. Saya coba cek. Nah, saya coba geser dulu kartunya. Oke. Secara finansial sebenarnya kamu sangat stabil ya, Scorpio di bulan Mei ini memang sangat stabil karena saya lihat di sini banyak peluang-peluang yang kamu untuk mencoba meraihnya, tapi ada satu hal yang kamu lupakan. Ada satu hal, peluang terdekatmu yang kamu lepaskan. Kamu hanya fokus di depan saja. Kamu hanya fokus di masa yang akan datang saja. Tapi kamu tidak bisa melihat masa yang terdekat dengan kamu, peluang yang terdekat dengan kamu. Kamu tidak bisa melihatnya, kenapa ya? Di sini kalau yang saya lihat memang kamu sangat punya aktivitas yang lumayan padat, di mana aktivitas ini tidak bisa kamu kerjakan semuanya. Tidak bisa kamu kerjakan semuanya dan kamu membuat skala prioritas untuk satu aktivitas yang kamu tekuni atau yang kamu konsentrasi di situ. Hanya satu saja. Kamu memang memilih dari sekian banyak aktivitas, dari sekian banyak kerjaan, dari sekian banyak hal-hal yang kamu lakukan, itu kamu hanya memilih satu karena memang tidak bisa kamu lakukan semuanya ya. Tapi yang saya lihat di sini kamu membaca peluang itu hanya yang ada di depanmu saja. Atau ini mungkin dari sisi bisnis ya. Yang saya lihat ini bisnis sih. Ini bisnis, ini pekerjaan, ini karir, ini finansial atau ekonomi. Jadi kalau ini masalah karir berarti kamu hanya fokus di depan saja. Ada peluang-peluang di depan, ada koin-koin di depan yang kamu lihat. Tapi kamu tidak melihat ada peluang dekat sekali dengan kamu. Kamu mengabaikannya. Kenapa ya? Kamu terlalu... Atau begini, sebenarnya kestabilanmu ini memang bisa dibilang ya cukup stabil. Tapi yang kamu miliki sekarang itu ya memang milikmu ya Scorpio. Cuman kamu terlalu banyak melihat milik orang lain ini kayaknya. Rumput tetangga itu lebih hijau memang ya Scorpio. Ingat, rumput tetangga memang lebih hijau. Jadi apa yang kamu miliki sekarang ini sebetulnya stabil, sebetulnya sudah baik. Tapi kenapa di sini intuisi saya mengatakan bahwa kamu terlalu melihat milik orang lain. Kamu selalu membandingkan milikmu dengan milik orang lain. Entah itu dari kondisi rumahmu, entah itu dari hal-hal yang berhubungan dengan materi, seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan. Padahal apa yang kamu miliki itu sebetulnya sudah bagus, sudah kamu pegang, sudah seimbang begitu ya. Oke, jadi di sini saya melihat ya untuk Scorpio, kelihatannya ini. Mengapa kamu punya pandangan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau? Kamu ingin meraih apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa saya nggak bisa seperti orang lain? Misalnya kamu pengen kaya nih, pengen punya banyak materi, pengen punya banyak harta seperti itu. Kenapa saya nggak bisa seperti mereka ya gitu? Ini kelihatannya kamu memang dipengaruhi, kamu berpikir seperti itu atau kamu ingin milik orang lain itu adalah kamu memang dipengaruhi oleh beban keluarga. Iya, beban keluarga yang cukup berat. Ini tuntutan. Ini seperti ada sesuatu hal yang menuntutmu untuk melakukan itu, untuk mendapatkan hal yang lebih secara finansial. Sebenarnya untuk dirimu sendiri, untuk kebutuhanmu sendiri ya Scorpio, kamu sudah sangat lebih dari cukup karena kamu seimbang. Tapi karena tuntutan dari figur ini, entah ini keluarga, entah ini orang di sekitarmu, tapi yang pasti dia bisa laki-laki, bisa perempuan, usianya sekitar 20-an atau bisa kurang.
Ini seperti kamu dituntut atau merasa tertuntut, nggak tahu. Kamu ingin memberikan yang terbaik. Jadi kamu merasa berat sekali. Merasa berat sekali dengan tuntutan ini. Kamu ingin memberikan yang terbaik. Kamu ingin semuanya itu berjalan dengan baik gitu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk keseimbanganmu sendiri, tapi saya lihat ini kamu ingin memberikan yang terbaik juga untuk dia. Sehingga meskipun kamu berat melakukan, itu kamu tetap menjalankan itu. Ini saya lihat seperti itu ya untuk Scorpio di bulan Mei ini, simbol-simbol yang keluar. Nah, padahal ini ada 2 keriting di sini. Kamu bingung. Kamu bingung ini harus berbuat apa. Kamu bingung dengan harus mengambil keputusan yang seperti apa. Apakah kamu memenuhi kebutuhanmu sendiri atau juga memenuhi kebutuhan orang yang kamu sayangi. Ini saya lihat kamu menyayangi dia ya. Apakah ini adikmu atau ini anakmu atau putra-putrimu? Begitu ya Scorpio. Jadi kamu melakukan hal yang berat. Kamu ingin membahagiakan dia atau mereka gitu. Sehingga kamu selalu melihat milik orang lain, kamu menginginkan pengen seperti orang lain gitu. Padahal kamu sudah memegang sesuatu yang memang kamu sangat stabil untuk kebutuhan sendiri, cukuplah. Kamu bingung di sini, kamu harus berbuat apa untuk bisa memenuhi kebutuhan dia, untuk bisa membahagiakan dia. Kamu bingung sebetulnya. Kamu bingung. Di sini ada kartu Page of Cups yang menceritakan juga. Nah, Page of Cup ini menceritakan juga tentang seseorang. Ini bisa jadi laki-laki atau perempuan ya, laki-laki atau perempuan yang dia ini sangat mempengaruhi kamu juga gitu. Mempengaruhi juga. Tapi kalau yang saya lihat di sini adalah ada yang akan mengingatkan kamu sih, yang akan memberikan bantuan kepada kamu, mungkin bantuan pemikiran atau saran gitu ya, dari seseorang, ini bisa laki-laki atau perempuan juga, seseorang ini yang dia usianya masih muda, atau justru ini sebetulnya dia akan memberikan saran, dia akan memberikan masukan, bahwa kamu tidak seharusnya begini, kamu seharusnya bersyukur ini, karena sebetulnya sudah cukup, dia merasa bahagia. Oke, jadi ini sudah mulai jelas ya Scorpio. Jadi kamu ingin melakukan sesuatu, kamu ingin membahagiakan dia ini adalah Page of Cup yang mungkin ini anak-anak kamu, putra-putrimu, atau adikmu, atau keluargamu, begitu ya, kamu ingin membahagiakan mereka. Meskipun kamu sangat berat, tapi kamu ingin membahagiakan mereka, kamu ingin mereka merasa berkecukupan sama halnya seperti kamu. Kamu di sini berkecukupan, sangat seimbang gitu ya. Karena kamu ingin membahagiakan mereka, akhirnya kamu yaitu tadi ingin lebih dan lebih mendapatkan urusan finansial. Tetapi kamu bingung juga nih. Aku harus gimana? Secara finansial, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan diriku cukup. Tapi untuk membahagiakan dia apakah bisa? Nah, ini ternyata si dia atau mereka ini memberikan masukan, memberikan saran bahwa mereka bisa jadi mengatakan bahwa aku sudah cukup bahagia, kebutuhanku sudah cukup terpenuhi, tidak perlu lagi kamu Scorpio berbuat yang terlalu berlebihan, menyiksa dirimu sendiri, memberatkan dirimu sendiri, ingin bekerja yang lebih untuk menghasilkan yang lebih. Karena ternyata dia ini sudah merasa bahagia kok Scorpio, dia sudah merasa berkecukupan. Kamu tidak perlu melakukan lebih, bahkan dia memintamu untuk juga, kan rezekimu sekarang sudah berlebih nih Scorpio ya. Kamu berbagilah dengan orang yang tepat, kamu berbagilah kebahagiaanmu atau rezekimu itu kepada orang lain gitu. Jadi jangan hanya memikirkan dia aja gitu kamu Scorpio ya. Jadi jangan hanya memikirkan putra-putrimu saja. Kebahagiaan ya memang sebagai orang tua mungkin ya, atau sebagai keluarga tentu akan memikirkan kebahagiaan putra-putrinya begitu.
ketika kamu merasa berat, ketika kamu ingin membahagiakan, dan ternyata di sisi lain mereka sudah berbahagia, mereka sudah berkecukupan. Kamu tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak perlu memfokuskan kehidupan orang lain dengan dirimu. Kamu sudah cukup, mereka sudah berbahagia, dan kamu tidak perlu bingung. Dengarkan intuisimu. Dengarkan intuisimu untuk setiap keputusan yang kamu ambil, di mana sekarang saatnya ketika rezekimu sudah cukup ya Scorpio, saatnya kamu berbagi. Membagikannya kepada orang yang tepat. Oke? Baik, itulah simbol-simbol yang keluar untuk Scorpio di bulan Mei 2021. Jadi kalau ini adalah spiritual understanding, ada sesuatu yang dibawa, ada pesan yang dibawa untukmu, memang berupa simbol-simbol ini ya. Dan ini akan membantumu untuk bisa mensyukuri apa yang sebenarnya sudah kamu dapatkan. Spiritual truth atau kebenarannya akan terbuka di bulan Mei ini, bahwa putra-putrimu atau keluargamu sudah berbahagia. Kamu tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Putra-putrimu sudah berkecukupan. Kamu tidak perlu bingung lagi memikirkan kebahagiaan mereka. Dengarkan intuisimu dan mulailah untuk berbagi. Bersyukurlah. Bersyukur dengan berbagi itu bagus. Jadi ini adalah pesan semesta yang cocok. Spiritual understanding. Kebenaran sudah terungkap, kebahagiaan sudah ada, dan bersyukurlah atas apa yang sudah kamu miliki. Tidak perlu membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Baik Scorpio, readingan saya untuk simbol-simbol yang keluar di bulan Mei buat kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalaupun tidak resonate berarti ini bukan untuk Scorpio kamu. Mungkin untuk energi Scorpio di luar sana atau energi Scorpio yang lain. Karena memang ini energinya kolektif ya, energi banyak orang. Jadi tidak selalu resonate. Disesuaikan saja Scorpio dengan kondisi dan situasimu saat ini. Baik, jangan lupa ditinggalkan komentar yang positif supaya saya semangat untuk memberikan readingan-readingan yang lain.